Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Akbar dengan NIM R1C12306. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas individu 2 tambang umum, yaitu peralatan tambang, spesifikasi, dan kegunaannya. Baik, mungkin langsung saja pada pendahuluan, pendahuluan peran peralatan dalam pertambangan. Yang pertama, pentingnya efisiensi dan keamanan, di mana peralatan khusus adalah kunci operasi pertambangan yang berhasil, mencegah hambatan, efisiensi, keselamatan, dan produktivitas. Yang kedua yaitu tantangan lingkungan pertambangan, di mana industri pertambangan menghadapi tantangan lingkungan signifikan. Pemilihan peralatan tepat tepat penting untuk mengurangi dampak negatif dan menjamin praktik berkelanjutan. Yang ketiga yaitu evolusi teknologi peralatan tambang. Ada tiga. Pada zaman dulu masih menggunakan cangkul dan skop. Ini masih awal inovasi sederhana. Lanjut pada abad ke-20 peningkatan desain, di mana di sini sudah menggunakan produksi dan sudah meningkatkan keselamatan kerja. Langsung masuk yang ketiga di mana era modern. Teknologi sudah mulai canggih, efisiensi, keselamatan, dan keberlanjutan. Yaitu yang pertama yaitu peralatan pertambangan. Pertama, eksavator atau otot utama di lapangan. Di mana di dalam dunia pertambangan dalam dunia pertambangan modern, eksavator bukan sekedar alat berat, tetapi juga tulang punggung operasional yang vital untuk berkelanjutan proyek. Ada beberapa fungsi dan prinsip kerja eksavator. Yang pertama yaitu tenaga hidrolik menggerakkan bom, arm, dan bucket untuk efisiensi. Yang kedua, fungsi utama pada eksavator ini penggalian, pemuatan, dan pembongkaran. Pembongkaran dan perataan material. Ada dua jenis eksavator. Yang pertama yaitu backhoe, di mana dia ini serbaguna, ideal untuk penggalian di bawah permukaan. Yang kedua yaitu dragline, jangkauan luas, cocok untuk proyek pemindahan material massal. Spesifikasi dan kegunaan. Ada dua spesifikasi dan kegunaan pada eksavator. Yang pertama yaitu spesifikasi kunci, di mana kapasitas bucket dan daya mesin menentukan performa. Untuk kegunaan kegunaan ditambang ini sebagai penggalian tanah, pemuatan material, pengambilan overburden. Peralatan tambang yang kedua yaitu ada dump truck atau pengangkut material berat. Ini juga salah satu tulang punggung operasi pertambangan dan konstruksi. Desain dan strukturnya yaitu kendaraan alat berat untuk mengangkut material curah, dirancang khusus untuk medan berat dan kapasitas besar. Spesifikasi penting, kapasitas angkut dan tenaga mesin adalah spesifikasi krusial, di mana kapasitas angkut ini sangat besar dan tipe mesinnya sangat kuat. Variasi utama ada rigid dump truck dan articulated dump truck. Ini dump truck memiliki peran penting, yaitu di mana sebagai penggerak utama. Dump truck esensial dalam memindahkan material tambang, memastikan alur kerja efisien dan produktif. Lanjut yang peralatan tambang yang ketiga ada well loader atau fleksibilitas pemuatan. Kegunaan utamanya pada dunia pertambangan yaitu dia ini sebagai tulang punggung operasi tambang, mengangkut dan memindahkan material efisien, dan alat berat multifungsi. Untuk ukuran dan kapasitas, dia ini dirancang untuk tekanan ekstrim di lingkungan tambang, di mana kapasitas rata-rata ini mencapai 10 sampai 15 ton. Paket hingga 1,6 meter tiga, mampu memuat material dalam jumlah besar.
Dia ini aplikasi serbaguna pertambangan di dunia pertambangan seperti batu bara, nikel, dan biji besi. Dia juga ini sebagai konstruksi, perkebunan, dan agribisnis. Peralatan tambang yang keempat ada drilling rig atau membuka jalan ke sumber daya. Tujuan utama pada drilling rig ini yaitu instalasi peralatan vital untuk eksplorasi dan ekstraksi sumber daya bawah tanah, krusial dalam menemukan, mengevaluasi, dan mengekstrak mineral berharga. Cara kerja dan sistem mayoritas rig modern menggunakan metode pengeboran putar atau rotary drilling. Sistem utamanya meliputi tenaga, pengangkat, pemutar, dan sirkulasi. Untuk jenis pengeborannya ada dua, yaitu pengeboran putar atau rotary drilling, di mana dia ini metode dominan untuk efisiensi tinggi. Yang kedua, pengeboran dampak, persuasif drilling, untuk batuan keras dengan tekanan berulang. Eh, ini juga penting dalam industri, baik itu eksplorasi dan peledakan, di mana eksplorasi ini dia mendukung penemuan dan evaluasi cadangan mineral atau hidrokarbon. Untuk peledak, dia ini sangat penting juga, di mana mempersiapkan lubang bor untuk penempatan bahan peledak. Peralatan tambang yang kelima yaitu ada conveyor belt system atau transportasi kontinu, di mana sistem conveyor belt merupakan tulang punggung efisiensi di berbagai industri, terutama penambangan, dengan menyediakan transportasi material secara kontinu dan otomatis. Ada dua prinsip kerja pada conveyor belt system. Yang pertama, dia ini mengubah energi mekanis menjadi gerakan linear. Yang kedua, motor menggerakkan sabuk melalui drive pulley dan sistem gigi reduksi. Ada ada tiga komponen utama pada conveyor belt system ini. Yang pertama, sabuk atau belt menyediakan pengangkut material. Yang kedua, roller atau pulley, di mana dia ini mendukung dan menggerakkan sabuk. Yang ketiga yaitu motor, di mana sumber tenaga penggerakan utama pada conveyor belt system. Spesifikasi penting, dia juga ini sangat penting pada dunia pertambangan. Untuk spesifikasi pentingnya ada dua. Yang pertama itu panjang dan lebar. Dia ini disesuaikan dengan kebutuhan rute dan material. Yang kedua, kapasitas angkut, di mana dia ini jumlah material yang dapat dipindahkan per waktu. Ada tiga keuntungan utama pada conveyor belt system ini. Yang pertama, efisiensi operasional, di mana dia ini juga mengurangi tenaga kerja manual. Yang kedua, otomatisasi, di mana transportasi material yang konsisten dan tanpa henti. Keuntungan eh, keuntungan ketiga pada conveyor belt ini yaitu pengurangan biaya, optimalisasi proses logistik dan pengangkutan. Baik, mungkin itu saja yang saya bisa paparkan dari presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.